Shalom saudaraku, bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan? Mari kita perhatikan gambar ini. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Apa maksudnya? Nah, saudaraku yang terkasih, dari ayat itu kita dapat melihat bahwasanya Injil telah terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham. Nah, ini artinya di zaman Abraham pun Injil itu sudah ada, saudaraku. Siapa maksudnya? Nah, kalau kita baca di ayat ke-14-nya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ayat 14 ini adalah jawaban dari ayat yang ke-8 tadi. Dan ternyata Yesus Kristus adalah yang dimaksudkan dari Injil yang telah diberitakan Abraham yang berbunyi, olehmu segala bangsa akan menjadi berkat. Nah, saudaraku, ini juga menjadi paralel ketika Yesus berkata, sebelum Abraham lahir aku telah ada. Nah, Abraham melihat hari-hari Yesus. Nah, jadi maksud dari Injil yang diberitakan kepada Abraham adalah berita tentang Kristus. Tentang Kristus yang bagaimana? Kita tahu Abraham hidup di zaman perjanjian lama. Dia telah mendengar Injil, yaitu nubuatan, ya. Jadi ini berbicara tentang nubuatan akan lahirnya Mesias itu. Jadi orang-orang perjanjian lama mendengar Injil, meyakini Injil itu dengan melihat ke arah depan. Kita bisa lihat di dalam gambar itu, ya. Nah, jadi saudaraku, Injil yang Allah sampaikan kepada Abraham ternyata adalah nubuatan yang muaranya atau pusatnya adalah Yesus Kristus. Karena iman Abraham mempercayai, meyakini akan kedatangan Kristus, maka dia diselamatkan. Jadi orang perjanjian lama melihat ke depan. Injil yang pertama atau protoevangelium itu berada di dalam kitab di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah Injil yang pertama, ya, protoevangelium. Nah, saudaraku, Injil di dalam perjanjian lama dia bersifat progres, ya, atau yang dimulai dengan samar-samar, semakin lama semakin terlihat, semakin lama semakin tahu, semakin jelas, semakin terang. Jadi ketika kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, kita hanya mendapatkan informasi bahwasanya keturunan perempuan itu ialah merujuk kepada Yesus Kristus, akan kedatangan Mesias. Tetapi kalau kita baca di kitab yang lain, semakin terang. Seperti ada tertulis juga nubuatan tentang Yesus, dikatakan seperti ini, dia akan lahir dari seorang perawan. Oke, dia akan lahir dari keturunan Yehuda. Dia akan menderita dan sengsara. Nah, semakin ke depan ada progresnya, semakin jelas. Sampai akhirnya nubuatan itu pun tergenapi dengan kelahirannya di Bethlehem. Nah, sedangkan kita yang hidup di perjanjian baru, kita melihat ke belakang. Ya, kita melihat ke belakang. Nah, ini artinya baik dia hidup di perjanjian lama dan dia hidup di perjanjian baru, siapapun dia yang diselamatkan harus percaya kepada Yesus Kristus.